buka Alkitab di medley dengan lagu Baca Kitab Suci. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, selama 2 minggu ini adik-adik baca kitab suci enggak? Berdoa enggak? Kita harus tetap berdoa ya. Doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, dan juga doakan bangsa ini agar apa? Agar wabah corona atau COVID-19 bisa hilang, bisa dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab, ada ayat hafalan loh dalam bulan ini, bulan Maret, dari 1 Petrus 5 ayat 7. Adik-adik selama di rumah, kakak harapkan adik-adik bisa membaca Alkitab dan juga menghafal ayat hafalan bulan Maret 1 Petrus 5 ayat 7. Diambil kitabnya, dibuka 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah dapat? Sudah dapat ayatnya? Kalau sudah dapat, sama-sama kita bacakan dengan suara yang kencang. Adik-adik yang di rumah, suaranya kencang-kencang ya bacanya ya. Kalau yang adik-adik balita belum bisa baca, dibantu sama mama papanya. Sudah dapat ya? Sudah ya? Oke, kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Sebelumnya kita mau angkat pujian lagu Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, tapi Inang hanya ambil satu kalimat terakhir dari ayat 7. Yaitu, latihlah dirimu beribadah. Ayo kita sama-sama mengucapkan, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita diajak untuk melatih diri kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ingat enggak dulu waktu kamu belajar naik sepeda? Ada enggak anak-anak yang langsung pintar begitu dikasih sepeda langsung bisa tanpa latihan? Enggak mungkin. Pasti dia harus belajar dulu. Mungkin waktu baru dibeli rodanya masih 4, ya kan? 1 di depan, 3 di belakang. Nah setelah pintar menggoes, baru roda yang di belakang, yang 2 tadi, yang 3 tadi 2 dicopot, baru dipegangin lagi sama papa atau sama mama. Nah kemudian setelah sudah semakin pintar baru deh bisa. Tapi harus tetap latihan. Tidak mungkin hanya sekali langsung pintar bawa atau naik sepeda. Jadi harus latihan. Begitu juga seorang perenang. Tidak mungkin tanpa latihan dia langsung bisa berenang. Itu enggak mungkin. Dia harus latihan. Terus menerus latihan. Maka lama-lama dia bisa menjadi seorang perenang yang hebat. Nah ingat enggak waktu kita masih kecil. Coba lihat adik-adik bayi di sekitar kita. Adik-adik bayi tidak mungkin dia langsung dapat berjalan tanpa latihan belajar berjalan. Dia pasti belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan dengan memegang-megang meja atau tembok, bahkan dipegang oleh mama sama papa, barulah setelah semakin lama, semakin dia belajar, berlatih, maka dia bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata Alkitab juga mengajak kita untuk berlatih. Berlatih secara terus-menerus. Berlatih tidak pernah hanya 1 kali. Berlatih tidak pernah hanya 2 kali. Tetapi terus-menerus, berulang-ulang sampai kita bisa. Sampai kita bisa dengan baik. Nah, Alkitab mengajar kita hari ini, latihlah dirimu beribadah. Ternyata beribadah itu perlu latihan. Kita harus melatih diri kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Caranya gimana? Ada 4 yang harus kita lakukan ketika kita diajak untuk melatih diri beribadah. Yang pertama, rajin mendengar dan membaca firman Tuhan. Rajin mendengar dan membaca firman Tuhan. Tidak hanya di gereja, tidak hanya waktu datang ke sekolah minggu, tetapi di rumah, dimanapun kita berada, silakan mendengar, silakan membaca firman Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa buat untuk melatih diri kita? Beribadah. Yang kedua, yaitu rajin berdoa.
tekun berdoa. Tidak hanya sekali, 2 kali kita berdoa, tetapi harus terus-menerus. Ada ungkapan yang mengatakan, doa itu adalah nafas orang Kristen. Doa adalah nafas orang Kristen. Bayangkan, kalau kita bernapas dalam satu hari hanya sekali. Saya hanya sekali aja bernapas, gimana jadinya? Nah, doa itu seperti napas yang harus terus-menerus yang membuat kita bisa hidup. Nah, jadi seorang Kristen harus melatih dirinya beribadah dengan cara apa? Berdoa. Nah, yang ketiga yaitu rajin datang ke gereja. Kalau ada ibadah sekolah minggu, selalu rajin berkumpul bersama dengan teman-teman, bersama-sama memuji Tuhan. Jadi melatih diri beribadah itu datang ke rumah Tuhan setiap hari Minggu tanpa harus dipaksa, tanpa harus disuruh, tetapi langsung mempersiapkan diri. Mama, saya harus ke gereja, gitu ya. Rajin datang ke gereja. Dan yang keempat, yang harus kita lakukan adalah rajin berbuat baik. Latihlah dirimu beribadah berarti harus rajin berbuat baik. Ada nanti contoh-contoh yang akan ditayangkan bagaimana sih kita berbuat baik. Nanti akan kita lihat beberapa contoh yang bisa kita lakukan di rumah atau dimanapun kita berada. Dan satu lagi, saat ini kita tahu kita disuruh untuk tetap berada di rumah. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ikuti, tetaplah berada di rumah bersama orang tua. Bermain, belajar, berdoa, biarlah lakukan itu di rumah masing-masing. Nah, saya percaya dengan keempat hal ini, maka kita sudah melatih diri kita untuk beribadah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami melatih diri kami untuk beribadah, memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Berkati anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing saat ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka, memberkati orang tuanya. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Sinambela, gimana adik-adik? Semakin semangat ya, semakin semangat membaca firman Tuhan, semakin semangat berdoa. Jangan lupa doakan mama papa, doakan keluarga, doakan saudara, dan doakan bangsa dan negara. Agar apa? Agar kita bisa bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu di gereja ini, Gereja KBP Cijantung. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan angkat pujian. Adik-adik persiapkan ya persembahannya, nanti serahkan ke mama papa aja. Nah, di sini juga ada pengumuman adik-adik. Yang pertama, terima kasih kepada orang tua dan adik-adik sekolah minggu di rumah yang tetap setia dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah bersama mama papa, kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah terlibat dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Dan yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, bahwasanya ibadah sekolah minggu masih akan tetap dilakukan di rumah masing-masing. Jadi minggu depan tanggal 5 April 2020 kita tetap beribadah seperti ini dengan dipandu dari gereja. Dan yang kelima, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440.
badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hanya musik ya. Kita angkat pujian ayat 2. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau berkenan atas nyanyian pujian dan doa-doa kami. Di sini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau menerimanya menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu. Hari Minggu kita berjumpa lagi. Oke? Shalom.